Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Dwi Cahyo dengan NRP 2040231035 dari kelompok 2 Lab PLC. Saya di sini akan memaparkan materi yang saya dapatkan pada mata kuliah mikroprosesor dan sistem embedded beserta korelasinya pada proyek sistem kontrol sederhana. Untuk outline pembahasannya yaitu ada materi. Nah, materi di sini materi yang saya dapatkan pada mata kuliah mikroprosesor dan sistem embedded pada semester 3, kemudian korelasinya pada proyek sistem kontrol sederhana. Pertama yaitu materi dasar dan arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroler. Materi ini membahas mengenai dasar-dasar dan juga arsitektur dari mikroprosesor dan mikrokontroler, di mana mikroprosesor tidak dapat bekerja sendiri sehingga perlu ditambahkan komponen lain seperti RAM, ROM, dan lainnya. Berbeda dengan mikrokontroler yang biasanya sudah dilengkapi dengan ROM dan RAM di dalamnya yang sudah satu paket. Nah, mikrokontroler sendiri biasanya memiliki lebih banyak komponen terintegrasi seperti memori dan I/O atau input-output dalam satu paket, satu chip. Nah, untuk perbedaan dari mikroprosesor dan mikrokontroler yaitu yang untuk mikroprosesor terdiri dari CPU, I/O, memori, timer, dan lain-lain. Untuk mikrokontroler, CPU, I/O, timer, dan komponen lainnya sudah dalam satu paket. Untuk mikroprosesor kedua yaitu kegunaan yang lebih umum dan fleksibel. Mikrokontroler, kegunaan yang terbatas dan spesifikasi pada hal tertentu. Jadi mikrokontroler lebih spesifik untuk kegunaan tertentu. Dan untuk mikroprosesor, kecepatan dalam memproses data yang lebih tinggi, namun harga yang lebih mahal. Untuk mikrokontroler, kecepatan dalam memproses data rendah, namun dengan harga yang relatif murah. Dan mikroprosesor memerlukan banyak hardware karena banyak interface. Untuk mikrokontroler menggunakan hardware yang lebih sedikit. Jadi pada mikroprosesor ini kegunaannya lebih umum dengan kecepatan dalam memproses data yang lebih cepat, namun harga yang lebih mahal. Karena dalam mikroprosesor ini banyak interface yang dapat digunakan. Kemudian untuk microcontroller ini kegunaannya hanya terbatas pada spesifik tertentu. Nah, dan juga kecepatan dalam memproses data ini lebih rendah, namun harga relatif murah. Kemudian ada materi set instruksi mesin, di mana ini merupakan kumpulan perintah yang dapat dipahami dan dieksekusi oleh mikroprosesor atau mikrokontroler dalam bentuk mesin, di mana kumpulan instruksi yang berbeda namun dapat dijalankan oleh CPU yang disebut sebagai set instruksi mesin, di mana memiliki empat elemen instruksi yaitu meliputi yang pertama operation code, yaitu menentukan operasi yang akan dijalankan. Kemudian ada source operand reference, yaitu input dari operasi yang akan dijalankan. Ketiga, result operand reference, yaitu hasil yang dari operasi yang dijalankan. Kemudian empat, next instruction reference, yaitu mengambil instruksi selanjutnya setelah instruksi yang sebelumnya dijalankan. Kemudian pada materi antarmuka I/O dasar, unit pemrosesan dasar. Antarmuka atau interface merupakan sebuah media yang menghubungkan pengguna dengan alat atau sistem yang sedang dikendalikan, di mana antarmuka atau interface ini akan menampilkan sebuah data ketika alat atau sistem ini dijalankan. Data itu berupa tampilan kata, angka, dan sebagainya.
Materi ini juga membahas cara-cara mikroprosesor atau mikrocontroller berinteraksi dengan dunia luar melalui port I/O, input output. Materi ini meliputi pengendalian perangkat keras seperti tombol, LED, motor, dan sensor dengan menggunakan antarmuka I/O, serta prinsip kerja unit pemrosesan pemrosesan dasar atau CPU dalam mengelola instruksi dan data. Berikut contoh dari LCD 16x2. Ini merupakan salah satu interface yang digunakan dalam proyek kami. Kemudian materi sistem memori. Sistem memori digunakan untuk menyimpan sebuah data yang bisa digunakan ya, yang bisa digunakan saat diperlukan. Memori dibedakan menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal merupakan memori yang dapat langsung diakses oleh mikroprosesor dan berperan sebagai pengingat. Beberapa contohnya yaitu ROM, yaitu Read Only Memory, dan RAM, yaitu Read Access Memory dan Memory Light, dan beberapa memori sejenisnya. Memori eksternal yaitu memori tambahan yang berfungsi sebagai penyimpan data atau program. Jadi dalam memori eksternal ini digunakan untuk menyimpan data atau program. Selanjutnya pada materi digital I/O, LCD, ADC, dan BWM. Digital I/O atau digital input output. Ini merupakan fungsi pada microcontroller di mana pada sinyal digital hanya memiliki dua kondisi, high yaitu bernilai 1 dan low bernilai 0. Digital input digunakan untuk menerima sinyal dari perangkat eksternal yang bernilai 1 atau 0, yaitu seperti saklar. Sedangkan digital output ini digunakan untuk mengirim sinyal ke perangkat eksternal seperti LED dan sejenisnya. Yang kedua yaitu LCD. LCD digunakan untuk menampilkan informasi elektronik seperti teks, gambar, dan gambar bergerak. Kemudian ADC ialah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, di mana sinyal analog merupakan sinyal kontinu yang akan dilakukan sampling seperti periode waktu yang sama hingga akan didapatkan sinyal diskrit. Lalu sinyal diskrit ini akan diproses sehingga menghasilkan sinyal digital. Empat yaitu PWM. PWM merupakan suatu metode untuk memanipulasi lebar pulsa dalam satu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Nah, karakteristik dari PWM ini ialah memiliki amplitude dan frekuensi yang nilainya sama sama, hanya lebar pulsanya yang saja yang bervariasi. Jadi amplitude dan frekuensi itu nilainya sama, tetapi hanya lebar pulsanya yang bervariasi. Kemudian materi serial, komunikasi serial. Ini merupakan metode sederhana untuk mengirim dan menerima data satu persatu melalui satu saluran yang membuatnya hemat kabel dan banyak digunakan dalam perangkat elektronik. Komunikasi serial mencakup metode komunikasi data antara perangkat menggunakan dua saluran, yaitu TX dan RX, untuk mentransmisikan data bit demi bit, di mana TX ini digunakan untuk mengirim data dan RX digunakan untuk menerima data. Materi ini juga membahas berbagai protokol komunikasi serial seperti UART, SPI, dan I2C, serta cara mengatur komunikasi antara microcontroller dan perangkat eksternal dengan kecepatan dan efisiensi tinggi. Kemudian materi timer dan counter interupsi. Timer ialah mikrokontroller. Timer pada microcontroller ialah register yang berfungsi untuk menghitung waktu yang dengan akurat. Timer merupakan fitur penting dalam microcontroller karena memiliki banyak fungsi, yaitu mengukur waktu, kemudian membuat kode non-blocking, kemudian mengontrol pengaturan waktu pin
dan yang terakhir menjalankan sistem operasi. Kemudian sebagai contohnya yaitu seperti ini untuk menghitung waktu sampling per 100 milisecond. Kemudian counter. Counter digunakan untuk menghitung input sesuai dengan preset yang ditentukan atau digunakan untuk menambahkan nilai. Pada contoh ini digunakan untuk menghitung banyak pulsa pada encoder. Kemudian interrupt. Interrupt merupakan sebuah fungsi yang akan menghentikan program apabila kondisi yang didefinisikan terjadi dan akan menjalankan program khusus yang terdapat di dalamnya. Sehingga interrupt ini merupakan fungsi untuk menghentikan program apabila program yang didefinisikan terjadi dan akan menjalankan program khusus atau memanggil program yang terdapat di dalamnya. Dan ada materi arsitektur komputer dan sistem embedded ARM Cortex-M. Materi ini membahas desain arsitektur komputer berbasis ARM Cortex-M yang banyak digunakan dalam sistem embedded. Seperti contohnya arsitektur arsitektur ARM itu yaitu pada STM32. Arsi, STM32 ini memiliki CPU yang berarsitektur ARM. Arsitektur ARM ini memiliki implementasi instruksi yang bergantung pada jenis dari mikroprosesor dan fungsinya. Dikarenakan prosesor ARM ditujukan untuk banyak segmen pasar, maka tiap arsitektur dari prosesor dibuat sederhana sesuai dengan tujuan dari pasar. Selanjutnya yaitu korelasi materi pada mata kuliah mikroprosesor dan sistem embedded pada proyek sistem sederhana, sistem kontrol sederhana. Untuk materi yang pertama yang berkorelasi yaitu pada materi dasar dan arsitektur mikroprosesor mikrocontroller. Materi ini berkorelasi karena dalam arsitektur mikrocontroller yang kelompok kami gunakan yaitu menggunakan Atmega 328P. Kenapa menggunakan mikrocontroller tipe ini? Karena hanya memerlukan sedikit periferal, yaitu seperti kristal eksternal untuk stabilitas clock dengan menggunakan kristal eksternal sebesar 16.000 MHz. 16 MHz dengan dua kapasitor 22 picofarad dan kemudian menggunakan ini sebesar 22 picofarad. Kemudian untuk komponen resetnya itu menggunakan resistor pull up sebesar 10 kilo ohm dan LED indikator dari pin I/O serta peripheral komunikasi serial yaitu USB to TTL CH340. Ini merupakan resistor pull up pada resistor pull up pada tombol reset. Selanjutnya itu materi komunikasi serial, di mana pada proyek kami sistem kontrol sederhana untuk mengontrol kecepatan motor DC maupun motor AC, kami menggunakan menggunakan modul URT TTL CH340 yaitu pada modul ini digunakan untuk mengupload dan juga untuk mengirim data yang sudah diprogram pada komputer sehingga modul ini digunakan sebagai penghubung antara komputer dan juga proyek kami.
Pada modul ini terdapat 6 pin, yaitu ada pin DTR, pin R, pin DTR. Pin DTR di sini digunakan untuk mengirim nilai EWM. Kemudian ada RX. RX di sini untuk membaca data dan TX untuk mengirim data. Kemudian VCC, ada pin CTS dan juga ada pin ground GND. Selanjutnya materi yang berkorelasi yaitu digital dan analog input output PWM dan LCD. Pada materi ini berkorelasi karena pada mikrokontroler ini memiliki kemampuan input dan output yaitu digital dan analog. Pada contohnya ini mikrokontroler ini terdapat pin digital input dan digital output dengan memiliki pin digital sebesar pin- dengan memiliki pin digital sebanyak 14 pin, yaitu antara digital 0 sampai digital 13. Kemudian juga terdapat pin PWM pada pin digital yaitu pin 3, pin digital 3, pin pada pin digital 3, pin digital 5, digital 6, digital 9, digital 10 dan digital 11. Itu memiliki kemudian pada pin D0 dan D1 digunakan komunikasi serial yaitu UART. Di sini D1 dan D0 dan D1 digunakan pada komunikasi serial yaitu untuk mengirim dan membaca data. Selanjutnya yaitu pada Minsys Atmega 328 juga memiliki 6 pin analog yaitu pin A0 sampai A5. Di mana di sini pin A0 sampai pin A5 digunakan untuk membaca sinyal analog dan juga mengirim sinyal analog. Di mana resolusi ADC ini sebesar 10 bit yang berarti nilainya itu antara 0 sampai 1023. Selanjutnya itu pada materi timer, counter, dan interupsi. Pada materi ini berkorelasi karena dalam program pembacaan nilai pulsa itu menggunakan fungsi timer, interupsi, dan counter. Setelah menggunakan fungsi ini pada proyek kami didapat nilai pulsa per putaran itu sebesar 48 pulsa, di mana timer itu untuk menentukan nilai waktu, kemudian interrupt, attach interrupt. Di sini digunakan untuk menghitung, kemudian juga digunakan counter. Pada counter ini digunakan count pulse, sehingga ketika data terbaca ini akan menambahkan satu pulsa. Sekian pemaparan materi mikroprosesor dan sistem embedded dan juga korelasinya pada proyek sistem kontrol sederhana. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.